Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompovan. Oke, hari ini saya mau berkongsi tentang reading market lah. Jadi apa yang kita perlukan kalau kita mau sekurang-kurangnya pandai lah. Orang bilang boleh reading market. Oke, pertama sekali kita perlu tahu struktur pasaran. Oke, ini struktur pasaran paling penting. Yang perlu kamu kuasai adalah price action. Kedua, price action ya. Oke. So, setakat ini dulu saya akan kongsikan sama kamu tahu pasal struktur pasaran dan price action ataupun tindak balas pasaran. Nah, ini kamu boleh reading market sudah. Sebab price action ini pun banyak. Dia terbagi kepada bermacam-macam guys. Jadi kamu perlu perhatikan apa yang sesuai dengan kamu saja. Dan kamu harus belajar wajib, tapi tidak wajib untuk kamu membuat entry. Manakala struktur pasaran ini mesti menguasai. Oke. Price action pun saya ada bahas juga dalam YouTube saya. Kamu boleh cari di playlist ataupun kamu boleh tekan link di atas itu, kamu check out saya punya video semua di sana. Ada saya bagi tahu. Oke, so sekiranya kamu sudah menguasai dua poin ini, kita coba buat trading market dari sini ke sini. Oke, daripada yang saya kasih tanda warna biru sampai di sini, kita baca market dia. Kenapa pasaran boleh turun, kenapa pasaran boleh naik gitu. So, jangan coba-coba mau reading market kalau tidak tahu price action. Oke, tidak tahu struktur pasaran. Ini dua sangat penting. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Tapi kalau kamu yang baru newbie atau baru belajar, kamu check out saya punya video. Bermula daripada A to Z. Oke, kita coba reading market ya, daripada sini, start dari sini. Oke, saya akan huraikan semua pergerakan price. Oke, kita sudah sedia maklum bahwa price daripada sini membuat kenaikannya terus naik ya. Oke, apabila price sudah membuat kenaikan sampai di sini, kita akan sudah tahu price akan buat kenaikan. Jadi jangan buat sell, oke? So kita akan cari price action untuk kita membuat buy. Price action untuk membuat buy, salah satunya adalah resistance become support, adalah resistance ataupun supply zone, dan ini adalah support ataupun demand zone. Itu dari kamu saja punya pemahaman. Kita kasih warna merah lah supaya jelas dan nampak. Jadi kalau kamu newbie, kamu jangan coba-coba masuk di sini ya, sebab saya takut kamu rambut cepat putih ya. Apabila price, tengoklah, apabila price mau kenaikan, kita ada satu resistance, kita tunggu, kan kita sudah tahu buy. Kita sudah tahu price dalam keadaan bullish ataupun kita cakap buy, ataupun bullish. Jadi kita akan membuat buy, jangan buat sell. Sebab apa? Saya tidak suruh buat sell di sini, di awang-awangan kita tidak apa-apa. So kita tidak price action untuk membuat sell, tapi kita ada price action untuk membuat buy. RBS atau resistance become support, price akan membuat kenaikan. Kaplah sampai di sini ya, dan price akan naik ke atas sehingga 300 pips begitu. Setelah itu, andai katalah saya akan baca market, andai katalah price sampai di sini saja. So sampai di sini. Ini yang warna kuning ini belum ada. Apa yang harus kita buat? Kita akan tunggu price di sini ya, di sini.
sorry, kita kasih warna biru dulu ya supaya nampak. Kita akan tunggu price di sini ataupun di sini. Oke. Apabila kita tunggu price sampai di sini dan price akan membuat penurunan melebihi ataupun telah membreak kita punya higher low. Ini higher low ini maksudnya struktur pasaran ataupun structure market. Ini kamu kena paham lah. Jadi di situ sudah berlaku setup yang lain. Sebab di sini berlaku Quasimodo ataupun end of trend. Oke. Kamu cari saya punya Quasimodo, macam mana saya kongsikan ataupun saya kasih memperjelaskan dengan detail. Saya punya video masa itu di video-video sebelumnya itu tentang Quasimodo dan end of trend itu. Oke, so kita kena stop loss di sini. Kita kena stop loss berapa pips di sini ya. Oke, kita coba tarik 42 pips, kita kena stop loss. Tapi kita tidak akan membuat, ini saya akan fungsikan sama kamu secara detail. Kita tidak akan membuat stop loss atau cut loss sekiranya price tidak membreak kita punya apa? Price tidak membreak kita punya higher low. Oke. Pahami itu struktur pasaran. Dan akhirnya price membuat breakout dan mantul naik ke atas, kan? Tapi kita jangan cerita dulu sini. Kita akan cerita setelah price membreakout ataupun memecahkan garisan atau level entry kita punya QM ataupun higher low di sini, dan di situ berlaku end of trend. Oke, apabila kita sudah nampak, nih saya tandakan ya. Apabila kita sudah nampak ini, sudah kita punya price sudah kena break, oke. Nih area sini sudah di break, nampakah? Breakout dan fake out pun kamu kena paham juga. Itu pun saya ada kongsikan juga dalam saya punya apa tuh? Saya punya video di video-video sebelumnya, kamu search di playlist, masuk di belajar forex. Sebab saya punya video ini bercantum-cantum, sudah bercampur-campur, masa di kampung, masa di rumah begitu. Jadi saya ambil video saja. Jadi kamu paling senang kamu cari terus di playlist ya. Oke, kita sambung. Setelah berlaku setelah berlaku breakout dan akhirnya kita akan mengubah sistem end of trend, oke? Dan kita akan otomatis akan entry di sini, di area mana saja, janji di resistance, oke? Di resistance R, oke? Nah, ini kita reading market sudah nih. Andai kata price baru sampai di sini dan telah membreakout kita punya level entry, telah membreakout kita punya higher low, so kita akan tunggu price di sini dan price naik, price akan muncul. Jadi kalau kita entry sell di sini, kita akan entry sell di sini, kita akan membuat stop loss kita di head, oke? Ataupun kalau kamu lebih, itu pun bergantung dengan kamu punya equity, kamu boleh ambil 30 pips dari sini, daripada head ke sini, tarik 30 pips dan letak SL kamu di sana. Itu cara entry end of trend ataupun QM. Itu lebih ada saya buat tuh di video-video seterusnya. Sekarang ini saya hanya buat cara kita mau reading market dengan menggunakan dua poin ini, kita punya teknik ini yang kita kuasai, yaitu struktur pasaran dan price action. Oke, so kita sudah entry di sini di QM ataupun di resistance ini, dan kita expect price akan membuat penurunan. Tapi kalau kita expect price akan membuat penurunan, kita ada SL, wajib ada take profit. So di mana take profit? Kita akan tengok kiri untuk panduan kita membuat take profit. Jadi apa yang kita cari adalah traffic light untuk sell. Maksudnya traffic light untuk sell begini ya. Traffic light sekarang kan kita anak panah ini membuat penurunan, maksudnya turun ya. Jadi kalau turun itu ada sell. Jadi traffic light contohnya sampai di sini. Jadi traffic light ini kita panggil level traffic light kita
TF. Oke, traffic light kita di sini ya. Oke. Jadi apabila price membuat sell, contoh ini ya. Contoh ini yang pernah membuat penurunan sell, kita ada traffic light di sini. Dari mana datangnya traffic light ini? Sebab daripada price sebelumnya. Oke. Maksudnya kita akan pandang, kita look to the left, kita tengok kiri ya. Maksudnya tengok kiri itu area sini, oke, area sini kita tengok. Oke, tapi saya uraikan lagi, mana sudah itu tadi. Oke, so macam mana kita mulai tahu kita punya TP kita dengan mengikuti traffic light? Contohnya macamnya. Oke, sini berlaku satu resisten, kan kita dalam keadaan buy di sini ya, resisten, pergi sell, pergi buy, nah pergi sell. Oke, nah di sini adalah area untuk kita punya traffic light. Nah ini, oke, dan di sini juga lah berlaku setup TSB. Simple kan? Dan akhirnya price naik begitu, dan berlakulah end of trend dan sampai price membuat head. Ini QM, sini resisten, price membuat penurunan dan membreakout kita punya level high low. Ini high low kita. Ini high low kita, dan high low kita telah di break. Oke, dan akhirnya kita akan expect price akan buat kenaikan. Kita entry di level entry QM di sini ya, QM Quasimodo. Oke, sebagai resisten kita juga, dan di sini kita akan entry ya, ini QM, dan kita expect price akan membuat penurunan, tapi sampai di mana? Itu yang paling penting ya. Sampai di mana? Ini kita kan sudah membuat sell di sini ya. Oke, ini sell kita. Oke, sekarang kita kasih cantum anak panah nih dengan tuh. Oke, sell kita. Oke, dan TP kita adalah traffic light kita untuk sell. Oke, traffic light untuk sell adalah kita punya support. Oke, kita punya support dan resisten. Oke, so begini ya jadinya. Jadi kita akan expect price sampai sini, dan saya akan tanda-tanda di area sini berlaku TP ya guys ya. Kamu tengok nih, ini adalah resisten. Oke, dan di sini adalah support. Ini, yang ini atau yang ini support. Oke, kita letak sinilah, sebab ini kena tarikan. Dan di sinilah juga kita punya TP guys ya. Apa? Oke, di area sinilah kita punya TP ya. Nih, kita ambil satu candlestick untuk letak TP. Nah, jadi kalau kamu masih hold posisi, kan kita sekarang buat sell. Jadi di mana lagi tempat kita buat sell? Seperti yang saya beritahu, kalau buy resistance become support, tapi kalau sell support become resistance. Oke, kita akan support become resistance. Oke, kita pergi sini. Jadi kita expect price akan membuat kenaikan, pergi resistance, dan dorang pun berjumpa lah di sini, dan kita akan membuat sell di sini balik. Simple kan? Nah, begini. Simple. Nah, ini pun berjumpa kan? Nah, disitulah cara kita entry untuk membuat sell. Tapi ada beberapa teknik yang kita gunakan. Tapi sekarang ini kita gunakan teknik price action dan structure market. Simple. Dan akhirnya price naik, turun, dan naik balik. Oke, kita tengok price turun sampai sini, dan price naik balik, masuk balik di area kita punya mana? Di area kita punya support. Oke, so saya akan
lukis balik, price akan mantul naik atas balik, masuk di area sini. Sorry, terlampau tinggi nih. Oke, begini. Price masuk balik. Oke. Masuk balik di sini QM kita. Di QM kita ada resistance, kita ada support juga di sini. Kita akan tengok price action di sebelah. Di sini kita ada apa? Support di area sini. Oke, nampaknya yang membreakout itu ini adalah support dia. Bisa kasih tengok kamu. Kalau kita lukis begini nampak senang. Nah, ini adalah support ya. Tapi kalau kita tengok dalam chart sangat-sangat susah. Oke, jadi kalau saya lukis begini ya, top, turun, naik. Oke, coba kamu begini. Jadi di area sini ya. Di area sini kita punya entry, support become resistant juga. Nah, ini. Nah, sama ini sama nih. Yang ini sama. Oke, naik. Terus dia naik sedikit, masuk lagi, dia naik lagi, masih masuk. Kenapa dia masuk? Di support kita sebab kita tengok kita punya base cantik-cantik ada di sini ya. Ini satu panjang nih. Nah, itu pun boleh kita masuk. Kita masuk di mana? Di support juga. Support become resistant di sini juga pun boleh. Ini hanya itu saja. Nah, ini support become resistant. Support 2 kali kena ambil dan terus price turun. Oke. Itu kita reading market. Sebenarnya kalau kamu sudah pandai reading market, kamu akan ada imajinasi kemana harga price akan meneruskan perjalanan begitu. Oke. So, sampai di sini dia price akan sudah membuat penurunan. Oke, kenapa dia stop di sini saja? Nah, kenapa dia stop di area sini? Sebab apa? 1 sudah kena 1, 2, 3. Oke, seperti biasa juga. Sini sudah kena TP kita. Yang ini TP kita sudah sampai sini dan akhirnya price membuat kenaikan sedikit. Oke, apa yang kamu nampak di area sini ada support juga. Oke, saya tandakan kita akan buka time frame kecil. Ini itulah. Mata itu kena tajam, oke? Time frame kecil. Sorry. Di situ kamu nampak price membuat penurunan, mantul naik ke atas dan buat penurunan. Di sini ada support. Kalau mau kecil lagi boleh. Oke, kita mau kecil lagi ya. Boleh. Nah, nih. Price membuat penurunan, naik dan turun, oke? So, kita masuk ke H1 balik. Itu mata kena tajam lah itu mata ya. Oke, di sini kita akan tunggu price masuk balik, support di sini. Simple saja ini kalau kamu belajar, tapi tidak semua seperti inilah. Oke. Nah, ini resisten. Kita akan tunggu price di support sebab kita dalam keadaan sell, support become resistant. Kita tunggu resisten masuk balik di support. Kalau kamu masih curiga ini tidak support, kamu masih boleh letak support di sini. Nah, ini support yang jelas, yang kamu nampak. Oke. Dan kita sukat berapa? 74 pips. Dia naik, baru dia turun. Dan akhirnya daripada sini price membuat penurunan sebanyak berapa pips nih? Dari sini ke sini 340 pips. Nah, so kamu coba. Kalau mau reading market, kamu coba lukis satu-satu. Yang membuat seleko, gitu, kamu lukis terus buat tajam. So, apa? Kita perlu tahu structure market ataupun struktur pasarannya. Sebab kita tidak akan boleh reading market, tidak boleh baca support resistance kalau kita tidak mengetahui ataupun kita tidak tahu apa ini benda nih. Nah, apa ini pasaran, struktur pasarannya ataupun structure marketnya, kita tidak akan tahu tuh, kan? Tapi kamu belajar pelan-pelan pasti kamu dapat nih, percayalah. Oke, sebab price action nih nomor 1 mau cari market nih. Oke, jadi kamu sudah screenshot nih. Andai kata sekarang kita reading market lah, hari ini kan hari Ahad. Jadi oke, sampai di sini ya. Price sampai di sini sekarang. Oke, kita tengok price sampai di sini. Jadi ke mana price? Oke, kita kan sudah belajar reading market setiap kali
setiap sudah exercise. Jadi kita mau reading market. Oke, saya gunakan teknik yang saya tahu, price action yang sebanyak mana yang saya tahu. Oke, kamu boleh tangkap ya, kamu tangkap. Oke. Jadi so first kali saya akan cari, pertama sekali saya akan cari kita punya resisten, kedua kita punya support. Oke. Ketiga saya akan masuk di time frame besar. Time frame besar saya tandakan dulu biar semak, jadi saya boleh tanda juga. Oke. Oke. Jadi saya akan membuat buy. Oke, saya akan membuat buy di sini. Untuk minggu depan saya akan membuat buy. Di mana saya harus membuat buy? Saya ada nampak satu doji di sini juga ada price action, dia bersupport. Kenapa saya bersupport? Saya bilang saya akan membuat buy. Maksudnya kalau buy resistance become support kita ada 1, 2 support. Kita ada 2 resistance yang menyokong kita punya price di area sini untuk kita membuat buy. Nah itu, so ini setup yang paling cantik lah yang saya nampak lah. Oke. Coba tengok, perhatikan nah. Oke, kenapa kau buy di sini? First kali saya respect doji. Oke, pertama untuk H1, kamu tengok H1. Kedua, kita ada satu garisan resisten di sini. Oke, nampak 1, 2, 3. So, pertama sekali, kenapa saya entry sini? Ramai orang entry, orang yang resisten become support ataupun resisten support resisten akan membuat entry sini. Kedua, orang yang respect price action doji akan entry sini di dalam time frame H1. Coba kita masuk M30. M30 kita ditambahkan lagi satu resisten di sini. Nah, tambah kuat dah. Oke. Dan kita ada satu doji di sini untuk M30. Oke. So kita masuk H1 balik. Nah, di situ. Jadi kita akan buat perbedaan berapa jarak dari sini ke sini. Dari sini ke sini aja. Hanya 10 pips. Nah, so 10 pips itu kemungkinan besar akan berlaku selling pressure. Oke. Wah, sekiranya kita sudah menguasai price action, pasti kita akan tahu kemana hala tuju juga. Sebab itu kena banyak belajar lah. Oke. So, sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi. Bye bye.